Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah teknologi pasca panen untuk Poltekkes Kemenkes Surakarta di Tipe Jamu ya. Kali ini Uli akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen dalam hal serbuk atau pupuk. Nah, serbuk sendiri merupakan hasil olahan lanjutan dari simplisia yang diproses melalui penepungan yang bertujuan untuk mempermudah proses distribusi dan pengolahan selanjutnya, misalnya untuk penyulingan, ekstrak, dan lain sebagainya. Jadi serbuk ini adalah hasil olahan dari simplisia kering ya. Jadi kalau kita punya sampel simplisia basah ya atau tanaman basah, kemudian kan kita TPP-kan atau teknologi pasca panen sampai menjadi simplisia kering. Nah, simplisia kering itu nanti bisa dilanjutkan menjadi atau diproses menjadi serbuk atau simplisia serbuk seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang teknologi pasca panen untuk serbuk atau pupuk. Nah, tujuannya apa? Serbuk ini akan mempermudah penyimpanan, mempermudah distribusi, dan mempermudah pengolahan. Biasanya yang kita ekstrak atau ketika kita mengekstraksi itu simplisia kita sudah dalam bentuk serbuk seperti itu. Jadi bukan dalam bentuk simplisia kering untuk ekstraksi. Tapi ada kalanya memang ekstraksi menggunakan simplisia basah juga, itu juga ada. Misalnya waktu kita menggunakan distilasi dan yang kita ambil minyak aslinya. Nah, itu juga ada yang menggunakan simplisia basahnya atau tanaman basahnya seperti itu. Tapi secara umum untuk ekstraksi, jika dia tidak dinyatakan lain, misalnya dalam monografi itu ya, dia adalah berupa serbuk, termasuk infusa. Ya, infusa itu yang kita gunakan bukanlah tanaman yang basah atau yang simplisia kering, itu bukan. Tapi dia adalah menggunakan serbuk dari simplisia ya, untuk infusa, dekopta itu juga ya. Kecuali dinyatakan lain ya dalam monografi itu baru bisa atau baru menggunakan tanaman yang disebut dalam atau sampel yang disebut dalam monografi tersebut. Seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembuatan pupuk atau serbuk. Yang pertama penebungan, sebenarnya cukup simpel ya, cara ini cukup simpel atau pembuatan serbuk itu cukup simpel. Yang pertama adalah penebungan. Nah, proses ini dilakukan untuk mendapatkan produk dalam bentuk pupuk atau serbuk dengan kehalusan tertentu. Nah, kehalusan tertentu ini sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan monograf atau referensi yang kita punya gitu. Jadi misalnya simplisia daun dengan simplisia biji itu besarnya serbuk itu akan berbeda, kehalusan serbuk akan berbeda. Misalnya herbal juga, herbal dengan semen atau dengan biji itu juga akan derajat kehalusannya juga berbeda seperti itu ya. Kemudian alat yang digunakan itu bisa menggunakan mesin penepung yang terbuat dari stainless steel. Kalau di tempat kita, di lab kita itu adalah kayak grinder ya, kita menggunakan grinder. Tapi juga bisa menggunakan blender. Cuman kalau menggunakan blender itu kadang-kala cepat panasnya blendernya gitu. Jadi apalagi kalau banyak ya, itu nanti blendernya cepat panas dan akan rusak, cepat rusaknya gitu. Jadi ada grinder kalau di tempat kita ya, di tempat itu ada untuk menghaluskan atau untuk menepung simplisia kering gitu ya.
Nah, kehalusan partikel bubuk atau serbuk itu disesuaikan dengan kebutuhan, ya, seperti yang Bu Uli sampaikan tadi, ya. Jadi tidak harus 40 mes, dia lolos dalam 20 ke 40 mes, atau lolos dalam 40 per 60 mes, tidak harus. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan juga dengan bahan yang kita mau tepung atau yang mau kita jadikan serbuk. Apakah itu bahan yang apa lunak, ya, misalnya kayak bunga, kemudian daun, kemudian beberapa herba seperti itu, atau bahan yang agak keras gitu, misalnya kayak biji, kemudian buah, kemudian mungkin kulit kayu seperti itu, ya. Nah, untuk produk teh yang ini, ya, teh yang serbuk, ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong teh itu, ya, jadi nanti jadinya teh celup, ya, bukan teh tubruk. Nah, untuk produk teh itu memerlukan kehalusan 30 sampai 40 mes. Kemudian untuk ekstraksi itu rata-rata yang dibutuhkan 40 sampai 60 mes, ya. Tapi jadi untuk ekstraksi ini memang ada ukuran optimal untuk kehalusan dari serbuk yang dipakai. Jadi untuk ekstraksi itu tidak boleh terlalu halus, ya, tapi juga tidak boleh terlalu tebal atau terlalu besar untuk serbuknya. Nanti akan berpengaruh pada ekstraksinya gitu. Nah, itu mungkin dibahasnya di EBA, ya, ekstraksi bahan alam. Nah, kemudian ada juga mes yang untuk kapsul atau untuk bumbu, ya. Nah, itu kehalusannya lebih halus lagi, yaitu 80 sampai 100 mes. Kemudian untuk lulur, ya, lulur kan juga harus, ya. Nah, itu biasanya juga menggunakan paling tidak 100 mes ini, ya, lulur untuk kosmetik dari bahan alam itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan mes? Nah, ini saringan yang kita gunakan atau apa namanya penyaring yang kita gunakan di lab, ya, untuk menyaring bahan-bahan atau substansi kering yang sudah kita grinder atau yang kita haluskan, ya. Ya, tujuannya agar mendapatkan kehalusan sesuai yang ukuran kehalusan yang sesuai kita inginkan. Selain itu juga agar besarnya itu homogen atau besarnya sama. Jadi enggak kalau ada yang butirannya besar, terlalu besar, kemudian ada yang butirannya halus. Kalau tidak kita saring atau tidak kita saring dengan mes kan seperti itu, ya. Nah, jadi ini ada beberapa mes, ya, di lab juga ada beberapa mes di tempat kita. Nah, apa sih mes itu? Nah, mes misal 10 mes, ya. 10 mes itu artinya dalam 1 inch itu ada 10 lubang. Kalau 12 mes, berarti dalam ukuran 1 inch itu ada 12 lubang, ya. Jadi kalau kalian logika dari definisi tersebut, maka mes 10 dengan mes 12 itu serbuknya lebih halus yang mes 12. Karena dalam 1 inch ada 12 lubang atau ada lubang yang lebih banyak daripada yang mes 10. Ya, misalkan mes 10 dengan mes 30, ya, itu akan lebih serbuknya akan lebih halus yang mana? Akan lebih halus yang 30 mes, akan lebih kecil yang 30 mes ukuran butiran serbuknya, karena dalam 1 inch itu penyaring ini ada 30 lubang, sedangkan yang 10 mes ini dalam 1 inch hanya ada 10 lubang, ya. Jadi akan lebih kecil-kecil yang 30. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita menyaring misalnya kadang-kadang kan ada ukuran atau disaring 20 per 40 misalnya seperti itu. Nah, ini kalau untuk serbuk ekstraksi sering seperti ini, ya. Nah, 20 per 40 artinya apa? Nah, kita tumpuk seperti ini. Kita tumpuk seperti ini. Jadi ukuran mes yang golongannya gede
golongannya gede kan berarti antara dua ini, yaitu yang ukuran 20. 20 itu kan golongannya lebih gede karena dalam satu inch terdapat 20 lubang. Kalau yang 40 kan lebih halus, lebih kecil karena dalam satu inch terdapat lubang yang lebih banyak. Ya. Jadi yang 20 yang di atas, kemudian yang 40 yang di bawah. Nah, ditumpuk seperti ini. Nah, tentu seperti ini, kemudian serbuk kita taruh di atas, ya, di atasnya sini. Kemudian kita ayak. Jangan lupa di bawahnya kita kasih nampan, ya. Nah, kita ayak. Kemudian yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil itu yang lolos dari ayatan 20, yang lolos dari sini, tapi yang tidak lolos dari ukuran 40. Artinya dia yang berada di mes ini, ya. Jadi dia yang berada di mes ini. Jangan yang di bawah. Ya, kalau yang di bawah ini lolos ukuran 40 juga, ya. Ini lebih halus lagi. Jadi nanti ada yang di sini yang diambil kalau kata-katanya atau ukurannya seperti ini. Jadi dia lolos ukuran 20 tapi tidak lolos di ukuran 40. Jadi yang dia tertampung di sini. Nah, itu yang digunakan jika tertera seperti ini. Begitu ya. Kemudian selanjutnya setelah penepungan, setelah dibuat tepung, kemudian dihaluskan dengan mesh, disaring dengan mesh sesuai ukuran yang kita butuhkan, ya. Kemudian dikemas dan diberi label. Baik itu akan dijual atau hanya disimpan, ya, itu diberi label, ya. Diberi label kapan membuatnya, berapa kilogram, kemudian kalau perlu ukuran serbuknya, kemudian itu simplisia apa, seperti itu, ya. Nah, bubuk atau serbuk yang telah dihasilkan sesuai dengan derajat kehalusan yang diinginkan itu segera dikemas untuk menghindari penyerapan kembali uap air. Jadi pengemasannya juga yang harus rapat dengan plastik yang rapat, jangan mudah bocor atau bukan plastik yang tipis sekali, jangan, ya, karena itu nanti kena benda yang agak tajam sedikit, ya, itu dia akan bolong seperti itu. Nah, kemudian bahan kemasan yang digunakan harus bersih, kering, dan terbuat dari bahan yang tidak beracun atau tidak bereaksi dengan serbuk atau bubuk. Untuk kemasan plastik dapat menggunakan seal, kemudian ditutup rapat dan aman selama penyimpanan maupun pengangkutan, ya. Jadi ada yang seal untuk plastik itu lebih rapat lagi, ya, daripada di plester atau di staples gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, asal bisa menjamin bahwa itu rapat, ya, dan tidak bisa dimasukin misalnya uap air atau dimasukin kotoran atau semacamnya, ya, itu asal bisa menjamin seperti itu nggak masalah, ya. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir itu adalah penyimpanan. Jadi bubuk atau serbuk yang sudah dikemas tadi diberi label. Nah, ini meskipun sepele tapi jangan dilupakan, ya, diberi label. Kemudian disimpan di tempat penyimpanan atau gudang yang bersih dengan suhu tidak lebih dari 30 derajat, tidak lebih, ya. Kemudian jauh dari bahan lain yang dapat menyebabkan kontaminasi dan terbebas dari hama kuda, terbebas dari hama, tikus, kutu, gitu, ya. Dan penyimpanan ini biasanya tidak langsung mengenai lantai. Jadi ada semacam rak-rakan yang dia itu ya intinya tidak langsung mengenai lantai karena itu nanti akan mempertinggi kelembapan. Nah, dan nanti bisa merusak yang kita simpan, entah itu simplisia kering ataupun serbuk, gitu. Kemudian penyimpanan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pemasukan dan pengeluaran produk yang disimpan. Nah, ada prinsip pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out, ya. Jadi yang disimpan awal itu nanti akan dikeluarkan atau digunakan lebih awal, gitu, ya. Nanti yang masuk terakhir ya digunakannya lebih nanti, seperti itu. Jadi prinsipnya FIFO, first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Ya, itu lebih dianjurkan agar tidak menampu atau tidak
mengakumulasi serbuk-serbuk yang telah lama. Nanti kalau kita gunakan yang baru masuk semua, yang kita gunakan yang serbuk-serbuk baru, serbuk lama, nanti lama-lama tidak akan terpakai dan mutunya lama-lama juga akan berkurang. Nah, karena itu perlu dilakukan pencatatan tanggal penyimpanan. Nah, sebenarnya ini bisa masuk apa namanya ditera ke atau ditulis ke labelnya juga ya. Kapan pembuatannya, kapan tanggal penyimpanannya, nah, itu bisa ditulis di label dalam apa namanya wadah tersebut. Nah, secara berkala dan sewaktu-waktu itu perlu dilakukan pemeriksaan gudang secara rutin, ya. Apalagi kalau misalnya di industri yang besar gitu, tidak di industri besar pun juga kalau kita penyimpanannya cukup lama ya, tetap harus diperiksa penyimpanan tersebut secara rutin ya. Nanti meliputi pengecekan dan pengujian mutu seluruh simplisia yang ada di dalam gudang. Dapat diketahui lebih dini simplisia yang masih bermutu dan yang tidak bermutu. Nah, jadi dicek, kemudian diuji mutunya juga, pengujian mutu simplisia serbuk ya. Kemudian bisa menentukan mana simplisia yang masih bisa dipakai atau yang sudah tidak bisa dipakai atau yang sudah tidak bermutu lagi. Karena itu nanti akan mempengaruhi simplisia serbuk ini nanti akan mempengaruhi tradisional atau kosmetik atau sediaan yang kita buat dari serbuk tersebut seperti itu. Jadi nanti kan serbuk itu akan diekstraksi juga, misalnya mau kita ekstraksi atau mungkin langsung kita gunakan sebagai bahan lulur misalnya. Nah, itu juga akan berpengaruh, mutu dari serbuk itu akan berpengaruh di sini. Penanganan yang baik dapat memperpanjang masa simpan kurang lebih sampai 1 tahun. Jadi masa simpan serbuk kalau penyimpanannya bagus itu bahkan bisa sampai 1 tahun ya. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, ini adalah diagram alir untuk pembuatan bubuk atau serbuk tanaman obat. Jadi dari simplisia, simplisianya simplisia kering ya. Jadi yang dikatakan simplisia itu menurut definisi itu adalah yang kering. Jika tidak dinyatakan lain dalam monografi ya. Jadi monografi ya. Jadi simplisia itu ya yang kering gitu ya. Bukan yang tanaman basah. Nah, simplisia kemudian dilakukan penepungan ya, bisa dengan blender, dengan grinder seperti itu. Tapi kalau dengan blender ya tadi kelemahannya itu tetap panas blendernya ya. Kemudian diayak ya, diayak sesuai dengan yang kita butuhkan dengan kehalusan seberapa halus. Kemudian kita lihat juga bahannya ya, bahannya apakah dari yang kasar atau yang lunak ya. Kemudian dikemas dan diberi label. Nah, kemudian jadilah simplisia atau serbuk ya, semula serbuk. Ini maksudnya serbuk ya dalam kemasan. Nah, itu yang sewaktu-waktu bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Oke, demikian yang dapat Bu Uli sampaikan untuk teknologi pasca panen untuk serbuk ya, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memahami ya lewat daring seperti ini ya. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk PowerPoint ini dan beberapa referensi dari yang lain juga seperti itu ya. Demikian yang dapat Bu Uli sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.